Iannone, yang kini mengaspal di ajang World Superbike alias WSBK, dipandang pantas mendapatkan kesempatan kembali ke MotoGP. Usai menjalani masa hukuman selama 4 tahun karena kasus doping saat di MotoGP, Andrea Iannone mulai menggeliatkan lagi karier balapnya. Rider asal Italia tersebut sebelumnya benar-benar dilarang terlibat dalam aktivitas balap apapun usai gelaran MotoGP Malaysia 2019. Banding yang dilakukan setengah hati membuat Iannone kian berada dalam situasi yang sulit, di mana masa hukumannya ditambah menjadi 4 tahun. Tak ayal, dia pun menerima banyak sekali kerugian, salah satunya kontrak bersama Aprilia harus dihentikan karena adanya hukuman ini. Masa-masa itu akhirnya terlewat di mana pada musim ini, Iannone mendapatkan kesempatan untuk turun ke lintasan lagi. Tim dari WSBK Go11 Ducati bersedia menampung Iannone yang tampil kompetitif hingga merampungkan seri ketiga musim ini. Iannone bertengger di peringkat ke-6 klasemen, sementara dengan meraih total 64 poin, jumlah yang sama dengan Andrea Locatelli. Manajer tim Go11 Ducati, Denis Sacchetti, merasa puas dengan kinerja yang ditunjukkan Iannone sejauh ini. Baginya, Iannone merupakan salah satu pembalap top yang berbakat dengan kemampuannya yang belum habis. Rider berusia 34 tahun tersebut berpeluang besar untuk tetap bertahan di WSBK atau bahkan kembali memanaskan persaingan MotoGP. Saat masih mengaspal di pentas MotoGP, Iannone memiliki reputasi yang tidak main-main sebagai salah satu rider jempolan. Pengamat MotoGP kondang asal Italia, Carlo Pernat bahkan menyebut dirinya merupakan pembalap yang paling ditakuti Marc Marquez. Setelah kontrak baru Marc Marquez dan Jorge Martin terungkap, bursa transfer pembalap MotoGP untuk musim 2025 masih tetap panas. Kali ini akan ada 4 pergerakan bursa transfer yang diprediksi akan mengisi beberapa tim balap MotoGP yang hingga saat ini belum mengumumkan line-up pembalapnya untuk musim depan. Langkah mengejutkan lainnya tampaknya akan terjadi dengan Enea Bastianini juga meninggalkan Ducati. Meskipun menjadi motor terbaik di grid dan potensi pembukaan tersedia di Pramac, Bastianini tampaknya akan membawa bakatnya ke KTM bersama tim gas-gas Tech 3. Hal ini kembali dikonfirmasi oleh Sky Italia dengan Bastianini mendapatkan mesin pabrikan penuh yang setara dengan Pedro Acosta dan Brad Binder. Kabar Joan Mir yang mempertimbangkan untuk pensiun, peluang di Repsol Honda terbuka, dan Jack Miller bisa menjadi pembalap yang akan mengambil kursi itu. Tampaknya Miller sedang mencoba keluar dari KTM dan akan mencari pabrikan baru. Pembalap asal Australia itu mengalami mimpi buruk pada musim 2024 dengan kepercayaan dirinya yang terlihat rendah. Namun, peralihan ke Honda dan kesempatan untuk mencoba membawa kembali pabrikan asal Jepang tersebut ke dalam persaingan bisa menjadi jenis proyek yang cocok untuk Miller. Pemenang balapan Moto2 terbaru di Mugello, Joe Roberts tampaknya semakin berpeluang mengembalikan kehadiran pembalap Amerika di papan atas balap Grand Prix. Miguel Oliveira telah kesulitan dengan mesin RSGP24 dan mungkin akan keluar dari Aprilia pada akhir musim ini. Roberts, yang berada di urutan kedua setelah Sergio Garcia dalam klasemen Moto2, telah menempatkan dirinya dalam persaingan untuk bergabung dengan Aprilia karena kecepatan dan konsistensinya sejauh ini pada tahun 2024. Prediksinya agak naik atau turun, tapi nama Andrea Iannone sudah muncul dalam diskusi MotoGP musim ini. Iannone juga mengakui bahwa ketertarikan terhadap MotoGP telah menghampirinya, dan dengan potensi lowongan di Pramac dan Gresini, Iannone bisa menjadi wildcard untuk kembali secara sensasional. Iannone bisa ditempatkan di Gresini Ducati untuk menggantikan Marquez, sekaligus menghadirkan pebalap Italia untuk tim tersebut. Pramac juga bisa menjadi pilihan, tergantung pada apa yang terjadi dengan Franco Morbidelli, tapi kami memperkirakan Iannone akan ke Gresini. Juara dunia MotoGP 3 kali Jorge Lorenzo mengartikan peringatan Francesco Bagnaia kepada Marc Marquez. Menurut dia, Bagnaia tak suka Marquez bergabung Ducati. Setelah saga masa depan yang cukup panjang, Ducati akhirnya memilih mempromosikan Marquez ketimbang Jorge Martin. Superstar MotoGP itu dipastikan akan menjadi tandem baru Bagnaia pada musim 2025 dan 2026, sedangkan Martin berlabuh ke Aprilia. Meski menguntungkan bagi Ducati,
Tapi kedatangan Marquez nanti mungkin saja akan mengancam Bagnaia sebagai rider nomor 1 di timnya. Pasalnya juara dunia 8 kali itu terbukti kompetitif menunggangi GP23. Usai meraup 6 podium dari total 8 balapan di 4 seri terakhir. Apalagi jika dipersenjatai dengan motor yang sama di musim depan. Usai pengumuman perekrutan Marc Marquez, Pecco Bagnaia mewanti-wanti rekan barunya itu agar menjaga suasana kondusif di garasi Ducati nanti. Bagnaia juga mengaku siap dengan tantangan melawan si baby alien. Jorge Lorenzo percaya Bagnaia sesungguhnya tidak senang Marquez menjadi tandemnya. Bagnaia diklaim menyimpan rasa ngeri pada mantan pebalap Honda itu. Pecco nggak mau atmosfer di garasi rusak. Maksudnya adalah dia tidak menginginkan seorang pebalap seperti Marc. Dia nggak menginginkan seorang pembalap yang kencang yang bisa mengalahkan dia, cetus mantan pebalap Spanyol ini kepada DAZN. Desas-desus hengkangnya Pramac dari Ducati sepertinya bukan isapan jempol belaka. Setelah ditolak Marc Marquez, tim milik Paolo Campinotti itu agaknya tergerak untuk menerima tawaran dari Yamaha. Banyak yang mulai berspekulasi tentang faktor apa saja yang mungkin membuat Pramac rela berpisah dari Ducati. Meski sekarang si Merah Borgo Panigale sedang dalam masa kejayaannya. Persaingan jadi tim satelit utama dengan tim Valentino Rossi VR46 hingga penawaran menggiurkan dari Yamaha yang seolah menggelar karpet merah untuk Pramac, semua dugaan itu muncul satu demi satu. Sampai saat ini, kabarnya Ducati dan Pramac masih melakukan komunikasi tentang kelanjutan mitra kerja sama mereka yang telah berlangsung mencapai 20 tahun. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna pun tak luput dari pertanyaan tentang masa depan Pramac. Tidak bertele-tele, Dall'Igna menjawab dengan beberapa kalimat yang mengindikasikan kuat bagaimana masa depan kedua belah pihak. Risikonya nyata, seluruh dunia ajang balap motor mendorong Pramac untuk melakukan sesuatu, selain terus bekerja dengan Ducati, tandasnya. Kalimat Dall'Igna merujuk pada betapa dominasinya jumlah tim Ducati pada 2 musim terakhir di MotoGP. Ducati tak sekadar punya 1 atau 2 tim satelit, tetapi 3. Alhasil, ada 8 motor Desmosed GP yang bertarung di lintasan dan bersaing dengan pabrikan lain yang semuanya hanya punya 4 motor. Bahkan khusus Yamaha, mereka hanya jadi tim sematawayang dengan 2 motor karena tak punya tim satelit sejak ditinggalkan RNF. Peluang Pramac didorong untuk merapat ke Yamaha juga makin besar jika menilik kepentingan Dorna yang ingin menyeimbangkan tatanan persaingan kelas Premier lagi. Tentu ada kekecewaan dari sisi Dall'Igna jika melihat Pramac selaku tim satelit paling setia Ducati itu harus merapat ke tim lawan.